Halo semuanya, aku Eja, aku anak gizi. Hari ini kita akan belajar bersama tentang nutrien analisis dengan materi spektrofotometer UV-Vis. Kita mulai ya. Jadi untuk analisis zat gizi seperti vitamin, di sini saya ambil contoh vitamin larut lemak dan vitamin. Kemudian ada vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Di mana kita tahu tiap-tiap vitamin ini memiliki fungsinya masing-masing. Untuk vitamin A, dia memiliki manfaat yang sangat baik terhadap penglihatan, kemudian reproduksi, kesehatan tulang, imun sistem, dan juga menjaga kesehatan kulit kita. Kemudian untuk vitamin D, dia memiliki fungsi terkait kesehatan tulang, kemudian absorpsi kalsium, dan juga sistem imun. Untuk vitamin E memiliki efek terkait sistem imun sebagai antioksidan yang kuat dan juga menghilangkan atau menetralkan toksin-toksin di dalam tubuh kita. Sedangkan untuk vitamin K, dia memiliki efek yang baik terkait blood clotting atau pembekuan darah dan juga kesehatan tulang. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan untuk mendeteksi komponen-komponen vitamin di dalam bahan makanan ini, kita bisa menggunakan suatu instrumen yang disebut dengan spektrofotometer UV-Vis. Untuk spektrofotometer UV-Vis sendiri, di sini merupakan suatu teknik analisis yang memanfaatkan interaksi antara radiasi gelombang elektromagnetik ultraviolet dengan sinar tampak atau sinar visible pada materi yang nanti akan dilihat. Teknik ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang kimia, biokimia, farmasi, hingga karakterisasi senyawa komponen kimia. Di mana untuk analisis gizi kita bermain di karakterisasi senyawa bahan kimia. Kita lanjut. Ini adalah bentuk-bentuk dari spektrofotometri. Bisa kita dilihat ada banyak sekali untuk bentuk maupun jenisnya, tetapi secara garis besar mereka memiliki metode yang sama, di mana metode terkait spektrofotometri akan kita bahas kali ini. Untuk spektro UV-Vis, ini merupakan salah satu teknik fundamental dan analisis vitamin maupun komponen lain secara kuantitatif. Untuk prinsip kerjanya sendiri didasarkan pada interaksi antara radiasi elektromagnetik cahaya pada rentang ultraviolet sekitar 200 hingga 400 nanometer dan juga cahaya tanpa atau visual dengan rentang di 400 hingga 800 nanometer melalui komponen-komponen yang nantinya akan berkaitan dengan molekul zat gizi atau komponen yang akan kita lihat. Kemudian untuk alat UV sendiri ini, dia akan mengukur seberapa banyak cahaya yang akan diserap atau diabsorbensi dan juga diteruskan oleh transmisi, di mana nantinya nilai absorbensi ini dihubungkan dengan konsentrasi zat gizi atau komponen yang akan kita lihat. Jadi secara garis besar, gambar ini adalah gambar terkait bagaimanakah metode spektrofotometer itu berjalan. Kita masuk ke metodenya. Jadi untuk yang pertama, kita akan memiliki suatu sumber cahaya atau energi sources. Di sini ada mirror, kemudian ada tungsten lampu tungsten, dan juga lampu diode. Untuk sumber cahayanya sendiri, alat ini membutuhkan dua jenis sumber cahaya yang mencakup seluruh tentang spektrum yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama ada lampu deuterium. Ini digunakan untuk daerah UV dengan panjang gelombang cahaya yang bisa dihasilkan 200 hingga 400 nanometer. Sedangkan yang sebelahnya ini adalah lampu tungsten atau wolfram, digunakan untuk memancarkan cahaya tampak dengan panjang gelombang 400 hingga 800 nanometer. Kemudian cahaya dari lampu, baik UV-Vis maupun dari yang tungsten, dia akan diarahkan ke komponen selanjutnya dengan bantuan
pantulan cermin. Jadi cahaya dari tungsten lamp dan juga diotrium lamp dia akan ditembakkan dan nantinya akan dipantulkan oleh mirror ini. Setelahnya kita akan masuk ke mekanisme yang kedua. Ini adalah mekanisme selanjutnya. Jadi ini tadi adalah cahaya yang sudah dipantulkan melalui cermin. Untuk mekanisme kedua ini, kita akan masuk ke dalam komponen pemilihan panjang gelombang atau monokromatornya. Di sini cahaya dari sumber yang sifatnya adalah polikromatik, banyak gelombang cahaya yang tadi ya dihasilkan oleh kedua jenis lampu, nantinya dia akan dianalisis secara kuantitatif, di mana kita hanya memerlukan satu panjang gelombang spesifik, yaitu panjang gelombang maksimal, di mana penyerapan analit dilakukan dengan paling optimal. Ini ya, dan dia masuk dan dia akan dipisah dari sini. Kemudian cahaya yang masuk, dia akan masuk melalui slit atau celah masuk, dan kemudian dia akan menuju ke komponen monochromator di sini. Jadi ini cahayanya masuk ke slit lalu masuk ke monochromator yang ada di sini. Di mana monochromator ini biasanya berupa prisma atau kisi-kisi yang sifatnya memancarkan cahaya. Kemudian komponen monochromator ini dia akan memecah cahaya polikromatik menjadi suatu spektrum cahaya tunggal atau monochromatik. Kemudian cahaya yang sudah menjadi monokromatik dengan panjang gelombang tertinggi akan dipilih, kemudian akan melewati slit bagian luar. Jadi ini adalah slit masuk, ini slit keluar. Cahaya yang tadi dipancarkan akan masuk melalui slit masuk, kemudian masuk ke monochromator, dan akhirnya cahaya dengan panjang gelombang tertinggi dia akan keluar melalui slit untuk keluarnya cahaya. Setelah itu kita akan masuk ke komponen nomor 3. Di sini untuk komponen nomor 3 adalah pembagian berkas dan jalur referensi atau beam splitter. Ini komponen beam splitter. Jadi ini adalah cahaya yang tadi sudah keluar melalui split, kemudian dia akan masuk ke beam splitter. Di sini cahaya monokromatik yang keluar dari monochromator akan dibagi menjadi dua berkas yang identik oleh beam splitter. Ini beam splitter, ini juga beam splitter. Kemudian beam splitter 1 dia akan dilanjutkan ke sampel, sedangkan untuk yang beam splitter 2 dia akan dilanjutkan ke reference. Kita masuk dulu ke bagian reference. Di sini reference itu adalah flat reference yang nanti isinya adalah pelarut ataupun belangko, di mana digunakan untuk mengukur intensitas cahaya awal tanpa adanya analit. Jadi ini belangkonya di sini. Kemudian yang kedua, di sini ada yang sampel atau provide yang isinya sampel, di mana isinya adalah Z yang akan dianalisis. Fungsinya untuk mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh analitnya. Jadi cahaya yang tadi sudah dilanjutkan atau dipancarkan, dia akan masuk ke beam splitter. Ada 1 dan juga 2 beam splitter. Satu, dua. Yang satu nanti akan dilanjutkan ke reference yang isinya adalah belangko, kemudian yang satunya akan dilanjutkan ke sampel yang isinya merupakan sampel komponen yang akan kita lihat. Selanjutnya kita masuk ke komponen keempat, adanya interaksi dengan materi ataupun absorpsinya. Ini tadi reference, ini tadi yang sampelnya. Di sini ketika cahaya melewati larutan di dalam kedua pipet, baik pipet reference maupun pipet sampel, maka yang terjadi adalah di pipet sampel, molekul zat gizi akan menyerap sebagian energi cahaya monokromatik, di mana semakin tinggi konsentrasi zat gizinya, semakin banyak cahaya yang akan diserap. Yang semakin banyak zat gizinya, semakin banyak cahaya yang akan diserap. Sedangkan untuk yang pipet isi belangko atau reference, di sini tidak akan ada absorbensi karena isinya adalah jadi kita bisa mengabaikannya. Lalu setelah melewati reference maupun
sampel dan cahaya akan diteruskan lagi dan akan masuk ke bagian detektor. Kita masuk ke sini. Untuk bagian detektor ini atau pengukuran intensitas cahaya, kedua berkas cahaya yang sudah melewati yang isinya referensi maupun sampel nanti akan diukur intensitas cahayanya oleh optik. Di sini detektor berfungsi untuk mengubah energi cahaya yang jatuh menjadi sinyal listrik. Kemudian karena sistemnya adalah double beam, maka detektor dapat secara simultan atau cepat membandingkan intensitas cahaya yang diteruskan melalui kedua flat, baik reference maupun contact sampel. Jadi hasil cahaya dari reference dan juga cahaya dari sampel akan diubah menjadi sinyal listrik di mana detektor akan membaca sinyal tersebut. Kemudian nantinya dari detektor akan masuk ke data processing. Di sini sinyal listrik dari detektor dikirim ke data processing atau komputer, lalu dilakukan perhitungan yang nantinya akan menghasilkan data dari sampel yang digunakan. Jadi setelah kedua cahaya masuk ke detektor, dia akan hitung melalui software yang sudah dimiliki oleh spektrofotometer Genesis dan nantinya akan menghasilkan jumlah atau kuantifikasi dari masing-masing zat gizi yang akan dilihat. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari hasil spektrofotometer Genesis. Ini contohnya adalah vitamin D. Kebetulan ini penelitian yang sudah pernah kami laksanakan antara saya dan tim saya. Ini isinya dari vitamin D. Jadi nanti komponen spektro ini dia akan menunjukkan konsentrasinya. Kemudian kita lihat ini ada tanggal dan juga waktu pelaksanaannya. Ini adalah serialnya. Kemudian di sini kita bisa melihat absorbensinya berapa yang ada di awal, kemudian yang ada di akhir. Kemudian dari data tersebut didapatkanlah absorbensi dari masing-masing komponen yang kita lihat. Di sini untuk vitamin D kebetulan ada 2 absorbensi di 213 dan juga 205. Kemudian dari hasil absorbensi ini, maka kita bisa tarik untuk membuat suatu kurva standar, di mana kurva standar ini membandingkan hasil absorbensi dari tiap-tiap konsentrasi. Dan harapannya adalah semakin tinggi konsentrasinya, maka kurvanya akan semakin naik. Dan nantinya in the end of this point, titik-titik ini akan menjadi satu garis lurus. Dan yang menghasilkan poin bagus, kita bisa lihat R-square-nya, di mana jika R-square-nya mendekati 1, di sini R-square-nya 0,994, maka bisa dikatakan bahwa standar yang sudah digunakan atau standar yang sudah dieksplorasi terkait vitamin D yang telah kami lakukan menunjukkan hasil yang bagus. Jadi itu adalah mekanisme terkait bagaimanakah metode spektrofotometri UV-Vis bekerja beserta hasilnya secara langsung. Dan untuk materi ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas semua perhatian yang sudah diberikan. Jadi tadi adalah sedikit gambaran terkait metode bagaimanakah spektrofotometer UV-Vis bisa bekerja. Dan terima kasih banyak. Sekian dari saya. See you.